Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tentara pelaku pembunuhan wanita di Sorong memperagakan 26 adegan rekonstruksi. Harga cabai di Mimika semakin meroket. Ribuan siswa Intan Jaya senang menerima makanan bergizi gratis. Ibu Kesya menangis karena teringat anaknya saat Lantamal 14 Sorong menggelar reka ulang di markas Lantamal pada hari Senin. Kesya tewas dibunuh anggota TNI Angkatan Laut beberapa waktu yang lalu. Ibu korban tidak kuat menyaksikan 26 adegan rekonstruksi yang menggambarkan perbuatan keji pelaku menghabisi nyawa anaknya. Proses reka ulang berjalan lancar dan mendapat penjagaan ketat karena menghadirkan pelaku yang berpangkat klasi 1. Kadispen Koarmada 3 Letkol Ajik Siswanto mengatakan setelah reka ulang pihaknya akan segera memproses kasus ini hingga ke persidangan. Tentunya kan nanti untuk kepentingan penyidikan, nanti kewenangan dari penyidik untuk melihat atau menilai hasil rekonstruksi ini. Secepatnya. Berarti Ya. dalam minggu ini Pak ya? Sudah diserahkan ya? Secepatnya kalau memang sudah lengkap pasti akan diserahkan. Namun Amina, ibu korban, mengaku tidak puas dengan jalannya reka ulang karena ia menduga pelakunya lebih dari 1 orang. Sesuai dengan adegan tadi yang pelaku tunjukkan bahwa dia melakukan semua itu saat anak saya bajunya setengah, pakai celananya juga setengah. Tapi yang membingungkan saya, kenapa di bajunya tidak ada sobek satupun, di celananya juga begitu. Terus waktu dia tinggalkan jenazah anak saya, pakai celananya setengah, tapi waktu yang mayatnya ditemukan orang, tidak ada busana lagi, tidak ada busana sama sekali. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan yang saya lihat. Memang saya tidak hadir di TKP, tapi sesuai dengan berita-berita yang keluar, ada siaran langsung juga saat penemuan mayat. Itu saya sudah lihat, ya ada kejanggalan. Yang diharapkan keluarga apa Ibu? Harus masalah ini diusut setuntas-tuntasnya. Kalau bisa karena saya orang rakyat kecil, orang susah, jadi saya minta kalau bisa Bapak Presiden juga bisa melihat hal ini. Karena ini sudah menyangkut martabat perempuan. Bukan saja tingkat pembunuhan atau penganiayaan, tapi ini sudah menyangkut pelecehan untuk perempuan. Iya. Tadi rekonstruksi hanya pelaku tunggal, kalau menurut dugaan Ibu sendiri seperti apa? Kalau menurut saya tidak yakin kalau pelaku tunggal, dan itu tidak di situ. Kalau untuk saya mungkin anak saya sudah dibunuh di mana baru buang ke situ. Amina meminta Presiden Prabowo membantu agar proses sidang berjalan adil dan transparan sehingga pelaku benar-benar dijatuhi hukuman setimpal. Pelaku saat ini ditahan di Poma Lantamal 14 Sorong. Ia terancam hukuman seumur hidup. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Tim SAR masih terus mencari korban tenggelam di Muara Yamas, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Hingga hari keempat, pencarian belum berhasil. Tim SAR juga mencari korban di bibir Muara Yamas. Tim SAR menggunakan perahu karet agar lebih leluasa mencari ke seluruh muara. Sesuai SOP, tim SAR memiliki waktu 7 hari untuk mencari korban. Kepala Posar Asmat, Wagianto, mengatakan pencarian akan terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah personel dibantu warga setempat. Pencarian korban speedboat 40 PK yang tenggelam diterjang ombak di perairan Kali Potong Yamas, Distrik Sawerma, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat,
Satgas 141 dan anggota Polair serta keluarga korban telah melaksanakan pencarian dari pukul 07.00 hingga pukul 18.00 namun belum membuahkan hasil. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan serta potensi yang terlibat di pencarian speedboat 40 PK yang tenggelam di Muara Kalipotong Yamas, Distrik Sawerma, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, untuk pencarian hari ke-6 akan dilaksanakan pemantauan. Jumat lalu, perahu cepat itu bertolak dari Kabupaten Asmat menuju Kabupaten Duga. Namun di Muara Yamas, perahu dihantam gelombang tinggi dan terbalik. 1 orang berhasil selamat, namun seorang lagi hingga kini belum ditemukan. Dari Asmat, Papua Selatan, Igobat Momolin melaporkan. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Mimika, Provinsi Papua Tengah terpantau kembali naik. Mahalnya cabai disebabkan pasokan cabai ke pasar ini berkurang, termasuk dari luar Mimika. Pedagang saat ini hanya menjual cabai rawit lokal untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Cabai rawit yang biasa dijual Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sudah dari kapan ini naiknya? Sudah 3 hari kan kemarin. Iya, baru 3 hari. Kemarin jualnya berapa? Kemarin 80. Cabai dari mana, Tante? Dari sini, Pak. Oh, lokal. Sedangkan harga cabai merah saat ini masih normal dan belum naik, berkisar Rp80.000 per kilogram. Katanya lagi banjir. Beli lokal. Apa tidak? Memang yang kemarin-kemarin yang 1 minggu yang lalu murah. Sekarang sudah naik. Kalau yang sebelumnya Tante jual berapa? Sebelumnya kita jual 60, 50 karena cuma 45. Oh, naik sampai? Naik baru ada 3 hari, 4 hari kayak ini yang baru naik-naik. Berapa harganya? Sekarang kita pembeliannya di luar 80, 75, 70. Kalau jualnya? Jadi 90. Per kilo. Jualnya 90. Pedagang memperkirakan harga cabai rawit akan terus naik karena pasokan dari luar Papua belum ada. Mereka memperkirakan harga cabai bisa menembus angka Rp100.000 per kilogram. Meski cabai mahal tidak mempengaruhi omset pedagang karena cabai tetap diburu pembeli. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. BPBD Kabupaten Mimika selama bulan Januari tahun ini menangani 5 kasus kebakaran yang terjadi hanya berselang hari. Dari 5 kasus kebakaran tersebut, 2 kasus kebakaran disebabkan faktor kesengajaan dan 3 kebakaran lain akibat korsleting listrik dan kelalaian pemilik rumah. Namun beruntung dari seluruh kasus kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Kadang kalau informasi sudah masuk, kami susah mau ke TKP karena dihambat oleh masyarakat banyak. Mau nonton, buatkan video-video TikTok itu yang menghambat kita. Padahal ini kan menghambat kita, kalau cepat kan masih bisa untuk penanganan sampai tidak terlalu merambat. Nah, itu hambatan kami. Nah, kemudian kami punya kendaraan juga yang armada yang muatan 3.000 agak kurang karena kalau kita dapat yang lorong atau jalan yang sempit susah, yang 10.000 masuk, harus masuk yang 3.000. Ada berapa unit Pak yang 3.000? Yang 3.000 2 unit, satu lagi rusak, satu saja. Ya, himbauan ke masyarakat ya, kalau memang ada terjadi kebakaran tolong. Kalau kita sudah mau langsung ke TKP, jangan mereka dengan kendaraan mau pergi melihat, itu kan menghambat kita untuk terlambat untuk memadamkan api. Kami tidak akan pulang kalau api belum padam. Itu prinsip kita, moto kita, pantang pulang sebelum padam. BPBD Mimika juga mencatat tim pemadam kebakaran mengalami kendala di lapangan saat melaksanakan tugas. Antara lain banyak warga yang berkerumun sehingga menghalangi kerja pemadam. Mereka membuat konten, padahal kebakaran beresiko merenggut korban jiwa. Warga diimbau jika terjadi kebakaran tidak menghalangi petugas pemadam kebakaran. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis di 3 sekolah di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Selasa. Pekerjaan ini tidak mudah di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi di wilayah pegunungan. Kepala Juru Masak Letda Hengki bersama tim harus menyediakan makanan bergizi untuk lebih dari 1.000 anak di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Tim sudah mempersiapkan dengan matang, mulai dari mempersiapkan bahan makanan yang dikirim dari Timika hingga proses memasak dan penyajian. Tim juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, terutama ahli gizi, untuk memastikan makanan sesuai standar kesehatan. Menu hari pertama adalah nasi putih, ayam crispy, dan oseng-oseng kacang panjang dengan campuran sayur kol. Jumlah semua kami 15 orang. Dan kami dari hari Senin sudah berada di Kabupaten Intan Jaya, Distrik Sugapa, dan kami bergabung atau bersandar di Koramil Sugapa. Untuk kendala yang kami dapat di sini, mohon izin kita baru berjalan 3 hari sampai sekarang mau masuk 4 hari, kami belum ada kendala. Yang ada cuma yang tadi saya sampaikan itu terkait dengan air bersih. Itu saja yang kendalanya. Bahwa kami di drop dalam 1 minggu untuk jumlah 1.000 anak sekolah plus ibu hamil. Dan makanan semua di drop dari Timika melalui helikopter TNI kami. Dan makanan yang kami masak mulai dari peracikan, pembersihan sampai kita memasak. Setelah memasak kami punya tempat transit untuk penyajian sebelum kita dorong ke titik-titik sekolah yang sudah ditentukan. Sebelum kami dorong, kami minta izin ke Dinas Kesehatan, dalam hal ini ahli gizi, untuk mengecek. Dan prosedur ini kita sudah jalankan sesuai dengan arahan pimpinan kami. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berharap program ini terus berjalan karena anak-anak di daerah ini sangat membutuhkan makanan bergizi untuk pertumbuhan mereka. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Igubat Momolin melaporkan. Ratusan siswa di SMP Negeri 3 Kuawi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada hari Senin menerima makanan bergizi gratis. Meski hanya uji coba, makan bergizi gratis mendapat sambutan meriah anak-anak. Mereka senang menerima makanan gratis saat jam makan siang. Di sini saya merasakan makanannya cukup enak dan bergizi. Menurut saya tidak ada kekurangan. Rasanya ada bantuan makan gratis ini, rasanya bagaimana perasaannya? Rasanya cukup senang sih, karena kan belum tentu juga ada yang teman-teman kita yang membawa uang jajan untuk membeli makanan di sekolah, dan mungkin sekolah ini cukup terbantu dengan makanan. Wakil Kepala SMP Negeri 3 Kuawi, Suryadi, mengatakan dengan makanan bergizi gratis dapat menambah semangat siswa untuk rajin sekolah, serta mampu memenuhi gizi siswa. Adanya makan gratis ini menambah anak-anak lebih rajin untuk datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa terpenuhi gizinya, dan secara tidak langsung tentunya mengurangi daripada uang jajan anak-anak. Kalau makanannya sesuai dengan gizi, ada buahnya, terus kemudian lauk pauknya itu ya ada ayam, ada telur, ada ikan, sesuai apa yang telah disampaikan oleh ahli gizi. Jadi setiap hari lauknya itu selalu berganti-ganti. Di SMP Negeri 3 jumlah keseluruhan siswanya 438. Semua dapat. Untuk yang hadir semua dapat. Karena kita setiap hari kita harus update yang hadir itu berapa, itulah yang kita laporkan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ada namanya anak yang tidak dapat. Jadi semuanya dapat.
Program makan bergizi gratis di Papua Barat belum berjalan dan masih sebatas uji coba untuk mengetahui sejauh mana porsi makanan karena harga makanan di Pulau Jawa berbeda dengan harga makanan di Papua. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perhubungan menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 mencapai 2,1 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, mengatakan potensi PAD tersebut berasal dari penarikan retribusi parkir tepi jalan. Menurut Justin, tahun 2025, Dinas Perhubungan mendapat tanggung jawab mengelola retribusi parkir yang sebelumnya ditangani Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kota Jayapura. Surat masuk itu memang dari Bapenda 2 miliar 100, tapi kalau saya sering mengatakan di media 2,2 ya. Sehingga kalau kita estimasi harus dapat 1 bulan itu 200 juta ya. Harus ada target 200 juta. Berarti per hari kalau 25 hari kerja harus dapat 8 juta satu hari. Ya kita harapkan bisa mencapai target dan bisa over target. Itu harapan kita ya. Kalau untuk yang terkait dengan wisata, karena di situ juga ada adat ya, kan ada adat ya, itu belum tersentuh itu. Mungkin dari adat harus apakah nanti kerjasama dengan pemerintah seperti apa Pak? Ini kan Pak salah satu potensi aset untuk penambahan PAD Pak. Kira-kira langkah ke depan dari Dinas Perhubungan sebagai bagian dari titik parkir ini bagaimana? Adat harus menggandeng. Berarti itu menjadi catatan di 2025 ini Pak ya? Tidak segampang itu karena dari dahulu ke dahulu masih. Kali mungkin itu harus menggandeng adat, masalah mungkin berapa ke adat, berapa ke ini. Kalau memang tidak menyalahi aturan. Dinas Perhubungan optimis target PAD tahun ini akan terlampaui melalui kerjasama 114 juru parkir di Kota Jayapura sehingga pendapatan asli daerah terus meningkat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Presiden PSBS Biak Yan Permenas Mandenas memastikan timnya akan kembali menggelar laga kandang di Jayapura pada kompetisi Liga 1 Indonesia karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Presiden PSBS Biak Yan Mandenas memastikan bahwa PSBS Biak akan menjamu PSIS Semarang pada pekan ke-20 Liga 1 Indonesia di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Yan menambahkan antusiasme masyarakat Jayapura menyaksikan pertandingan PSBS Biak sangat tinggi dan pada laga kandang sebelumnya sebanyak 7.561 penonton memenuhi stadion berkapasitas 40.000 tersebut. Sponsor berharap untuk PSBS bisa menggelar laga kandang selanjutnya di Jayapura sehingga masyarakat di Papua juga bisa mendapatkan hiburan. Gitu. Nah, untuk itu PSBS mencoba untuk memenuhi aspirasi dan saran masukan yang disampaikan oleh seluruh lapisan masyarakat, tapi juga pemerintah daerah dan para sponsor, sehingga kita bisa main di Jayapura, bisa memberikan laga hiburan kepada seluruh masyarakat tanah Papua, tapi juga fasilitas dan aset-aset yang ditinggal pada saat PON itu bisa kita maksimalkan untuk dimanfaatkan kembali. Sambil berjalan kita akan terus melakukan evaluasi terkait dengan administrasi dan kebijakan gitu terhadap klub-klub sepak bola yang ingin bermain dan menggunakan fasilitas pemerintah. Manajemen PSBS Biak akan terus menghadirkan pertandingan berkualitas bagi masyarakat Papua, khususnya warga yang ingin menyaksikan langsung laga skuad Badai Pasifik. PSBS Biak merupakan satu-satunya tim asal tanah Papua yang berlaga di BRI Liga 1. Saat ini PSBS Biak bertengger di posisi 10 dengan poin 27 dari 19 kali bermain. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.